Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Mentari di program Saling Jam Tanah Datar. Berikut kami rangkum informasi seputar Tanah Datar untuk Anda. Kita masuk ke berita pertama, puluhan ASN yang masuk masa purna tugas atau pensiun dilepas Bupati Tanah Datar Eka Putra. Acara pelepasan dilaksanakan di Aula Eksekutif Kantor Bupati Tanah Datar, diisi dengan pembekalan dari Bupati juga penyerahan piagam penghargaan dan SK Bupati Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra tekankan ASN yang masuk masa purna tugas atau pensiun harus dihargai dengan baik. Hal tersebut disampaikan Bupati saat kegiatan pembekalan dan penyerahan piagam penghargaan dan juga SK Bupati Tanah Datar untuk ASN purna tugas di Aula Eksekutif Kantor Bupati di Pagaruyung pada Selasa 1 November 2022. Kegiatan tersebut memang telah dilakukan Bupati Eka sejak dirinya menjabat. Hal tersebut menurutnya sebagai bentuk penghargaan kepada para pensiunan yang sudah memberikan dedikasi untuk Tanah Datar. Hari itu aku sangat bahagia sekali bisa menyerahkan langsung ke ibu-ibu apa-apa berupa reward dan SK. Karena menurut Ambo, kesempatan kok jarang akan Ambo miliki karena ibu-ibu akan meninggal pemerintah. Tentu harapan Ambo, kok pai jangan payabi. Disebutkan terdapat 36 ASN yang dilepas Bupati dan jajaran hari itu, yang terdiri dari pejabat struktural, guru, dan pejabat pelaksana. Jadi kita rencanakan 88 data yang pensiun mulai dari Oktober, November, Pak. Setelah kita coba kubasi sampai tengah malam, pertama awalnya yang kemungkinan hari itu berjumlah 71. Karena ada beberapa orang yang kondisinya di luar daerah. Namun dengan perkembangan keadaan keinginan kena bapak yang berikan SK yang di luar daerah juga bertambah hadirnya Pak. Jadi yang pertama 13 menjadi 9 Pak. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Kabupaten Tanah Datar, Sarolangun, dan Bungo, Provinsi Jambi jalin kerjasama di bidang pertanian, ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama. Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Bupati Sarolangun dan Bungo Provinsi Jambi tekan nota kesepakatan bersama di Aula Kantor Bupati Tanah Datar pada Jumat 4 November 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk jalinan kerjasama di bidang pertanian yang akan dilakukan Tanah Datar bersama dua kabupaten tersebut. Bupati Eka Putra dalam sambutannya mengatakan Tanah Datar memang memiliki potensi yang luar biasa di sektor pertanian. Bupati berharap kerjasama dengan kedua kabupaten tersebut dapat berlanjut ke sektor lainnya termasuk pariwisata. Kita kerjasamakan, saya berharap nanti kerjasama itu juga berlanjut ke pariwisata. Di pertanian ini kami juga mempunyai program untuk mengefisiensi biaya produksi pertanian melalui bantuan bajak sawah. Apa itu? Kami membuat program bajak sawah gratis. Mudah-mudahan dengan hasil kerjasama ini bisa terus kita jalankan sehingga di antara kabupaten kita saling menguntungkan. Sementara itu, PJ Bupati Sarolangun Henrizal menyebut kerjasama itu dilakukan karena Kabupaten Sarolangun merupakan daerah pertambangan sehingga minim tanaman hortikultura. Ia berharap Tanah Datar dapat membantu Kabupaten Sarolangun dalam penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Sampai dengan saat ini, kabupaten kami itu Pak bukanlah merupakan daerah penghasil khususnya tanaman holti Pak. Oleh karena memang daerah kami, Pak Bupati Bungo sangat paham itu daerah pertambangan dan daerah perkebunan. Jadi sangat minim sekali, terutama kebutuhan pangan yang dari sayur-sayuran, tanaman hortikultura itu sangat rendah. Kami mencoba untuk cermasi sehingga pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan kerjasama terkait dengan kebutuhan pangan khususnya sayuran dan tanaman hortikultura lainnya. Hal tersebut juga disampaikan Bupati Bungo Masruri. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memberi keuntungan antar sesama. Jadi ikatan itu luar biasa, inilah mudah-mudahan silaturahmi tetap berjalan. Kemudian tentu kegiatan kerjasama ini saling
menguntungkan, dan kami juga pengen kawan-kawan dari dinas-dinas OPD yang ada di Tanah Datar ini membuka diri kepada kawan-kawan kami, sehingga memang apa yang menjadi persoalan kami bisa, dan persoalan kita bisa kita selesaikan bersama-sama. Tentu butuh kebersamaan untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan dan akses kesehatan. Rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan pun dilaksanakan guna mencapai tujuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya menurunkan angka kemiskinan terutama pasca pandemi COVID-19. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan adalah melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan dan akses kesehatan. Selain itu, mengurangi beban biaya produksi di sektor pertanian juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tanah Datar tahun 2022 tertuang dalam SK Bupati Tanah Datar, yang tujuannya adalah untuk mengupdate data kemiskinan, menyusun strategi penanggulangan kemiskinan melalui sinergi program antar OPD, dan merancang program serta menginventarisir atau persoalan dan upaya pemecahan masalah dan menyusun roadmap penurunan kemiskinan. Rapat Tim Penanggulangan Kemiskinan tahun 2022 ini dilaksanakan dengan tujuan pertama, mengupdate atau updating data kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua, menyusun strategi penanggulangan kemiskinan melalui sinergi program atau kegiatan antar OPD. Yang ketiga, untuk merancang pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2022. Yang keempat, menginventarisir persoalan terkait program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan dan upaya pemecahan masalahnya. Yang kelima, penyusunan roadmap penanggulangan kemiskinan Kabupaten Tanah Datar. Nah, ini salah satu upaya kita, dan mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini bukan hanya jadi rutinitas kita rutinitas terus, rakor terus, tapi ada yang bisa kita telurkan, ada yang kita bisa bantu. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Bupati Tanah Datar Eka Putra jadi inspektur dalam upacara peringatan Hari Pahlawan ke-77 di halaman kantor Bupati Tanah Datar pada 10 November lalu. Menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan ke-77 di halaman kantor Bupati pada Kamis 10 November 2022 lalu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang semangat dan keikhlasan para pahlawan dalam mencapai kemerdekaan. Bupati juga mengingatkan semangat peringatan Hari Pahlawan tahun ini dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, terus memberikan energi tambahan untuk bersatu. Teladan dari para pahlawan bangsa yang telah merasuk sukma kiranya menjadi semangat kita di peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Pahlawanku, teladanku, dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pada peringatan Hari Pahlawan tersebut juga dilakukan pembacaan pesan-pesan pahlawan dan nyanyi pahlawan oleh perwakilan pelajar. Selepas pelaksanaan upacara, Bupati Tanah Datar bersama Forkopimda melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan atau TMP Batu Sangkar. Acara ziarah ke TMP tersebut dipimpin Kapolres Tanah Datar AKBP Ruli Indra Wijayanto. Acara diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga, dan tabur bunga bersama. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Usai dikukuhkan pada Oktober lalu, Kuartir Cabang atau Kuarcap 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar menggelar rapat kerja yang dipimpin Ketua Kuarcap 0304 Tanah Datar Rici Aprian yang juga Wakil Bupati Tanah Datar. Wakil Bupati Tanah Datar Rici Aprian yang juga Ketua Kuartir Cabang 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar menyebut pramuka bukan hanya sekedar kostum. Menurutnya banyak nilai-nilai dalam pramuka yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Hal tersebut disampaikan Wabub dalam rapat kerja Kuartir Cabang 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar di Aula Kantor Bupati Tanah Datar pada Kamis 10 November 2022. Wabub berharap Gerakan Pramuka mampu kembali aktif, maju, dan menunjukkan kiprahnya di Tanah Datar. Raker Kuarcap 0304 diharapkan dapat membuat program kerja yang baik untuk membina generasi bangsa. Tentu harapannya dengan seperti itu didukung dari Kamabiran, dari Ketua Harian, dari Dinas Pendidikan, maka baju pramuka bukan hanya sekedar pakaian pramuka saja, tetapi nilai-nilai pramuka bisa terpatri di peserta didik kita. Semoga dengan semangat jiwa pramuka sejati, yaitu Praja Muda Karana,
jiwa muda yang suka berkarya, yang melahirkan ide-ide positif dan menuangkan dalam kegiatan-kegiatan positif yang kreatif, Kuarcap 0304 Tanah Datar semakin maju dan menunjukkan kiprahnya di tengah masyarakat. Raker Kuarcap 0304 Tanah Datar tersebut adalah agenda rutin yang diikuti oleh seluruh unsur baik Majelis Pembina Cabang, pengurus Kuarcap, Dewan Kerja Cabang hingga Kuartir Ranting. Acara rapat kerja cabang Kuartir Cabang 0304 Gerakan Pramuka Kabupaten Tanah Datar ini merupakan agenda rutin tahunan bagi Kuartir Cabang Tanah Datar dengan tujuan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan selama 1 tahun guna mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan Gerakan Pramuka. Peserta Rakercap tahun 2022 dan panitia pelaksana berjumlah sekitar 135 orang, terdiri dari unsur Majelis Pembimbing Cabang 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar, pengurus Kuartir Cabang 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar, Dewan Kerja Cabang, Satuan Karya, dan Kuartir Ranting yang terdiri dari 1 Majelis Pembimbing Ranting, 3 orang andalan ranting, dan 1 Dewan Kerja Ranting. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pelantikan pengurus Pusat Pendidikan Pelatihan Kepramukaan, juga pengurus Pusat Informasi Kuarcap 0304 Gerakan Pramuka Kabupaten Tanah Datar masa bakti 2021 sampai 2026. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pencapaian stop buang air besar sembarangan atau SBS di Tanah Datar masih sangat rendah. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pun menggelar rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan pencapaian tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Kesehatan setempat terus berupaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk upaya untuk menciptakan pencapaian nagari stop buang air besar sembarangan atau SBS. Upaya pencapaian nagari SBS tersebut juga merupakan salah satu langkah untuk pencegahan terjadinya stunting pada balita di Kabupaten Tanah Datar. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, kami sampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wujud peran serta dan kepedulian kita bersama dalam upaya percepatan nagari SBS di Kabupaten Tanah Datar, sekaligus salah satu upaya di Kabupaten Tanah Datar dalam pencegahan stunting. Kondisi pencapaian SBS di Tanah Datar masih sangat rendah. Dari 75 nagari, hanya 2 yang sudah 100% stop buang air besar sembarangan atau SBS. Saat ini kondisi pencapaian SBS di Tanah Datar masih rendah dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Saat ini angka prevalensi stunting di Kabupaten Tanah Datar berada di angka 21,5%, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bekerja sama menurunkan angka tersebut menjadi 14% di tahun 2024. Untuk mencapai nagari SBS diperlukan akses jamban sehat serta kepemilikan dari jamban sehat itu sendiri. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerima bantuan senilai Rp34 juta dari BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program OSR yang direncanakan akan disalurkan untuk penataan lapangan Cindomato Batu Sangkar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerima bantuan senilai Rp34 juta dari BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh diolah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung pada Senin 21 November 2022. Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Payakumbuh dan diterima oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tanah Datar, disaksikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tanah Datar, perwakilan Dinas Perkim LH Tanah Datar, dan lainnya. Bantuan yang disalurkan tersebut merupakan bagian dari program Organization Social Responsibility atau OSR untuk kelestarian lingkungan di Tanah Datar. Bantuan tersebut dikaitkan dengan pembangunan Taman Kota Lapangan Cindomato Batu Sangkar. Bantuan tersebut diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta jalinan kerjasama bidang pembangunan kesehatan antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Tanah Datar semakin meningkat. Pak Asisten, kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi kami kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, Pak, dalam hal ini adalah kelestarian lingkungan dan juga untuk penataan kebetulan
Kabupaten Tanah Datar lagi penataan taman kota. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Jarang-jarang memang program ini Pak ada, dan alhamdulillah ini sinergi yang memang pas waktunya ya Pak Indra, pas waktunya. Terima kasih juga Pak Saf dan Bapak Ibu yang telah berkoordinasi untuk kegiatan ini. Ucapan terima kasih disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Abdul Hakim mewakili Bupati Tanah Datar saat menerima bantuan tersebut. Harapannya kerjasama yang baik dapat terus terjalin yang menguntungkan keduanya. Pemerintah kabupaten pun akan terus bersedia membantu BPJS Kesehatan dalam mensosialisasikan dan menyebarluaskan program-program milik BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Oleh sebab itu tentu dengan bantuan dari BPJS, OSR ya namanya, yang penting kami menerima dengan senang hati karena sudah terbantu Kota Batu Sangkar menjadi indah nantinya. Harapan kami, karena kita sama-sama pemerintah ya, kita saling kerjasama dan membantu nanti kalau memang ada yang perlu dibicarakan untuk promosi BPJS, kemudian program BPJS yang untuk Kabupaten Tanah Datar, tolong dilaporkan ke pemerintah daerah sehingga kami bisa menindaklanjuti. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Nagari Limo Kaum dan Nagari Rambatan resmi memiliki rumah restoratif justice sebagai wadah atau tempat bermusyawarah dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat. Nagari Limo Kaum dan Nagari Rambatan resmi memiliki rumah restoratif justice sebagai wadah atau tempat bermusyawarah dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat. Peresmian tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau KJT Sumatera Barat Yusron, didampingi Bupati Tanah Datar Eka Putra di Aula Kantor Wali Nagari Limo Kaum pada Senin 21 November 2022. Adanya rumah restoratif justice tersebut didukung penuh oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra. Menurutnya, program tersebut sangat positif sehingga masyarakat di Kabupaten Tanah Datar bisa mendapat keadilan yang baik. Bupati berharap rumah restoratif justice tidak hanya di 2 nagari saja, melainkan juga ada di 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar. Semoga dengan diresmikan rumah RJ ini di Nagari Limo Kaum dan Nagari Rambatan bisa membawa kemajuan dan perbaikan di bidang penegakan hukum di wilayah kami, yaitu di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Hari ini memang 2, kami insyaallah kalau bisa minimal setiap kecamatan ada RJ di Kabupaten Tanah Datar. Jadi kami sudah diskusikan dengan Pak Kajari, kami akan instruksikan para wali nagari kami minimal dulu awal per 1 kecamatan. Mudah-mudahan nanti bisa dari kami mempunyai 75 nagari Bapak. Program RJ ini sangatlah positif. Karena sebelum meresmikan hari ini Pak Kajari sudah mempraktekkannya. Ini kami sangat senang sekali sehingga masyarakat kami merasa mendapat keadilan yang baik di Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, KJT Sumatera Barat Yusron mengatakan, rumah restoratif justice dapat menghadirkan jaksa lebih dekat di tengah masyarakat untuk bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung, serta menyelaraskan nilai tersebut dengan hukum positif di Indonesia. Bahwa pelaksanaan ini, Kejaksaan mengajak peran masyarakat melalui pembentukan rumah restoratif justice di desa-desa yang kedepannya juga akan menjadi wadah koordinasi dan penyelesaian perkara di luar peradilan. Pertama, pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan. Yang kedua, ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Yang ketiga, adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Yang keempat, kalau itu melakukan pencurian, kerugian yang diderita korban di bawah Rp2.500.000. Keberlangsungan rumah restoratif justice ini akan terlaksana dengan baik apabila kita bersama-sama saling mendukung di dalam pelaksanaannya, bahwa menjadi tugas kita untuk mendidik dan
mengedukasi masyarakat bagaimana memiliki sikap saling memaafkan, peduli dan saling memahami. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan. Pemirsa, demikian Salicam Tanah Datar edisi kali ini. Simak berita, informasi, dan inspirasi terkait Tanah Datar lainnya hanya di Tanah Datar TV. Saya Mentari dan tim liputan yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.